Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersolawat kepada junjungan Nabi besar Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya ini mimpi apa gitu ya. Pada kesempatan ini saya dari kota Cirebon habis berjumpa dengan keluarga, ketemu di jalan dengan Bang Haji Ridwan. Iya, Masya Allah, ini dari tim pemburu hantu. Oh, kalau udah masuk tim pemburu hantu nih, Masya Allah ya. Memang orang-orang seperti beliau, ahli hikmah, memang diperlukan sekali di Indonesia ini. Kalau kami ini terjunnya memang terjun kepada pembelaan habaib ulama, tim kuasa hukum. Kalau beliau ini harus menumpas daripada kesirikan-kesirikan yang ada di Indonesia. Ini termasuk salah satu amar ma'ruf nahi mungkar, salah satu dakwah menumpas kesyirikan. Apalagi kalau udah masa-masa zaman sekarang ini, dukun, santet, terus perbuatan-perbuatan syirik yang lainnya. Dan alhamdulillah beliau salah satu orang yang terjun di lapangan. Dan alhamdulillah kami ini tanpa janjian. Kami bertemu di pom bensin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Haji ketemu kita ini membawa berkah untuk kita. Ya, amin. Ya, karena silaturahmi salah satu fadilahnya ialah panjang umur. Amin. Nih Pak Haji, udah berapa lama ini turun dari mencari hantu kayak gini, pemburu hantu ini? Ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya berjumpa dengan Habib. Ya, kita bersyukur sekali tanpa kita duga-duga. Pertemuan yang baik tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan tidak baik datangnya dari setan. Ya, jadi alhamdulillah kita ketemu di jalan tanpa sengaja. Jadi singkat cerita bahwa di tahun 1985 saya ini udah berkecimpung di dunia spiritual atau paranormal gitu. Dan kebetulan tahun 91 saya punya guru juga, guru hikmah, juga Al-Habib Abdullah bin Muhammad Atos, cucu langsung dari Al-Habib Abdullah bin Muhsin Atos Rahmat Depan Bogor di tahun 91 sampai wafatnya beliau. Ya, terus tetap menjalankan di dalam spiritual, di dalam ilmu hikmah untuk membantu sesama yang terkena santet, telu dan lain-lain yang memang dokter sudah tidak menangani, tidak ada penyakit atau apa gitu ya. Dan juga kita buka kitabnya Sabilul Muhtadin, Mampu Usul Hikmah, Tajul Muluk, Samsul Mata Tubro, itu dengan Habib Ahmad bin Muhammad Atos, adik dari almarhum Habib Abdullah Atos. Dia juga cucu dari Rahmat Depan Bogor, Habib Abdullah bin Muhsin Atos. Ya alhamdulillah banyak guru-guru saya para habaib dan juga sampai sekarang pun masih alhamdulillah. Jadi dari tahun 85 sampai sekarang sudah 36 tahun gitu. Jalan 37 tahun. Masya Allah. Dari tahun 85 gitu ya? 85 pas saya menikah, 85, 80, 85 sampai 85 itu masih mengajar aja, ngajar silat Betawi, terus ilmu hikmah dan olahraga dalam. Memang di dalam ada beberapa macam ulama-ulama, ada ulama tasawuf, ulama ahli sufi atau tasawuf, ada ulama ahli dakwah, ada ulama ahli tafsir Quran, ada ulama ahli falakiyah, dan ada ulama ahli hikmah. Beneran saya bukan ulama tapi di bidang hikmah. Ya dulu di tim pemburu hantu tahun 2003 sampai 2007 di Latifi dulu. Di Latifi? Iya. Oh, pernah Pak Haji ini pernah masuk televisi gitu ya? Alhamdulillah, Bil. Jadi alhamdulillah saya ya boleh dibilang artis TV legend 2003-2007 ya. Sekarang jadi YouTuber. Ya, tapi tetap tetap membantu atau mengobati sampai detik inilah. Ya, sudah jalan 37 tahun, sudah jalan 37 tahun. Ya. Jadi tetap membantu walaupun tidak sebanyak Ustadz Ujang mendatangi dukun-dukun santet, tapi saya lebih banyak
mengobati orang-orang yang terkena santet dan teluh yang memang yang memang penyakitnya itu memang benar-benar terkena santet dan teluh. Dan saya pun belajar Bib dulu santet teluh, belajar dulu. Belajar ya untuk mengetahui di mana kelemahan santet dan teluh itu. Ya tentu yang paling hebat ayat Allah ya. Ini ada firman Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Menjadikan ayat Al-Quran itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang yang beriman. Kesembuhan yang bagaimana, rahmat yang bagaimana, yang bagaimana. Ya, subhanallah, di dalam perjalanan saya diundang ke Ustaz Ujang, berjumpa dengan Habibnya yang subhanallah, Masya Allah ya. Jadi, alhamdulillah, tanpa disengaja kita bisa berjumpa. Masya Allah. Berarti Pak Haji ini salah satu pimpinan majelis atau yayasan atau apa itu? Kebetulan tahun 94 saya berangkat haji, haji kosasi, ongkos dikasih bersama Habib Ahmad, bersama guru-guru lainnya, dan ketemu juga tahun 94 itu bersama ketemu Al Habib Lutfi, Al Habib Lutfi Pekalongan, ketemu beliau. Nah, terus sampai 2003 aja, 94 pergi haji, 95 niat di hati dan berjanji dan niat sama Al Habib Mustafa bin Abdullah Al Idrus Samsi Sumus. Oh, Samsi Sumus. Jadi kenal beliau banget. Sama Al Habib Abdurrahman Kuitang almarhum. Lalu saya berjanji bahwa ingin membuka majelis talim dan zikir Ar-Ridwan di Bukit Duri dulu. Jadi saya juga salah satu muridnya Walid Al Habib Abdurrahman. Jadi tahun 94 buka majelis di Bukit Duri, masih buka rumah, terus berjalan terus sampai 2003 menjadi pemburu hantu di TV La TV 2003 sampai 2007 Bib. 2007 terus selesai. Nah sekarang hijrah lagi, mulai lagi 2021 ini Bib. Subhanallah, ini perjalanannya penuh lika-liku. Tapi Pak Haji pernah dapat serangan dari luar gitu? Ya alhamdulillah, kalau serangan guna-guna santet itu memang udah bukan lagi pernah, sering gitu. Sering, karena Pak Haji sendiri terjunnya kan apa ya? Karena kita mendatangi dukun santet itu kita tumpas, ya itu dukunnya saja Bib. Nah kalau saya dua Bib. Jadi secara lahiriahnya, syariatnya kita mengobati orang yang terkena santet atau teluh itu, ya taruhnya nyawa kita Bib. Karena kan kita ikut campur, dan dukunnya itu pasti tahu, jelas tahu biasanya. Kalau saya tahu, nah dia akan nyerang kita. Kenapa nih ikut campur gitu? Istilahnya kan. Dan ini yang kita obat ini harus sembuh. Ya kan harus sembuh kalau memang itu benar kena guna-guna. Makanya kita kasih bukti kalau memang itu kena guna-guna santet dengan minum air putih, dengan bacakan sholawat dan ayat Allah, dia akan muntah keluar. Itu aja. Jadi bukti ini benar bahwa ini baru kita ruqyah, baru kita mandikan, selesai. Jadi dua lawannya kita, harus menyembuhkan dan harus lawan dukun santet jarak jauh, karena serangannya jarak jauh. Saya pernah bilang sama Ustadz Ujang, nanti sampaikan salam saya kepada beliau. Saya pernah ngomong sama Ustadz Ujang, Indonesia ini butuh orang-orang seperti antum, seperti Gus-Gus yang memang terjun pada hikmah. Dan alhamdulillah kita ditemukan nih, Pak Haji. Saya mau ngasih hadiah untuk Pak Haji. Salah satu ini peci kebanggaan saya ini Pak Haji. Alhamdulillah. Saya biasa pakai untuk ceramah, untuk dakwah. Saya pakaiin nggak apa-apa Pak Haji? Boleh. Bismillah. Masya Allah. Nah, ini dipakai ini. Ya, insya Allah Bib. Insya Allah. Terima kasih banyak Sultan. Jazakallah, mudah-mudahan ya Allah. Amin. Mohon doanya Bib. Ya. Berapa menit? 9. Insya Allah. Mohon doanya Bib agar anak bisa istiqomah. Insya Allah. Bisa istiqomah sampai akhir hayat anak tetap di jalan Allah. Anak kerja sama Allah Bib. Jadi kerja sama Allah memang ya nggak ada waktu.
Ya, siang pagi kalau ada pasien atau bagaimana ya tetap Bismillah kita layani. Subhanallah. Terus berjuang ya Pak Haji ya. Harus berwajib. Masya Allah. Saudara, itu penjelasan dari beliau dan saya ingin tanya-tanya lebih panjang, cuman durasi memang nggak bisa panjang. Beliau ada kesibukan dan saya ada kesibukan dan Allah temukan di pinggir jalan ini, Iya, Bu. di pom bensin, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau ya ditanya-tanyakan oleh saya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin ini saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.